Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Retno Satika Putri, saya mahasiswa PPG dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan melakukan ujian kinerja pada pukul 10.00 tanggal 18 Agustus 2021. Mari kita lihat video pembelajaran yang saya laksanakan bersama dengan siswa-siswa saya. Terima kasih. Ya, sudah masuk semua anak-anakku sekalian? Sudah, Bu. Nah, kita mulai ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Masih sehat kan? Alhamdulillah. Masih PPKM ya untuk hari ini. Jadi harus daring lagi. Enggak apa-apa. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus tetap patuhi peraturan pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, juga untuk negara kita, agar terbebas dari wabah yang sedang melanda saat ini. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Oke, kita mulai ya. Silahkan Ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Brilena Amedo. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat hari ini. Ya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita lakukan untuk hari ini. KD yang akan kita bahas hari ini yakni adalah KD 3.4 dan 4.4. KD 3.4 yakni adalah menerapkan prosedur menggambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Sedangkan pada KD 4.4-nya yakni adalah Randy. Oke, terima kasih Randy. KD saya lanjutkan ya. Untuk KD 4.4-nya yakni adalah menggambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah melalui diskusi dan penggalian informasi, kalian mampu untuk menentukan prosedur menggambar huruf, angka, etiket, dan pada gambar teknik. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua yakni adalah melalui diskusi dan penggalian informasi juga kalian mampu untuk menjelaskan prosedur dari menggambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik sesuai SOP dengan percaya diri. Untuk tujuan yang ketiga yakni melalui bimbingan terarah, kalian mampu untuk menggambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik sesuai SOP dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, tujuan yang terakhir yakni adalah melalui bimbingan terarah juga kalian mampu untuk memperlihatkan hasil gambar dari huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik sesuai SOP dengan rasa tanggung jawab. Dari tujuan pembelajaran hari ini sudah jelas ya anak-anak ya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah project based learning, di mana pekerjaan kita yakni berdasarkan pada project-project yang sudah ditentukan. Dan kemudian untuk penilaian nanti ada 2 kriteria anak-anak, yakni dari ranah pengetahuan dan ranah keterampilannya. Di ranah pengetahuan ada 2 tugas yang harus kalian laksanakan, yakni yang pertama adalah tugas 1 dan yang kedua adalah untuk evaluasinya, yakni pada ulangan harian KD 3.4 dan 4.4. Sedangkan untuk tugas yang kedua di ranah keterampilannya yakni adalah tugas praktek. Prakteknya nanti kalian menggambar sebuah etiket, di mana dari ketiga tugas tersebut kalian harus mampu mendapatkan nilai KKM, kriteria ketuntasan minimumnya, yakni pada skor 75. Dalam artian satu kelas harus memiliki rata-rata 80% per kelas. Jika kalian mendapatkan nilai kurang dari 75, kalian diwajibkan untuk remedi, dalam artian kalian harus mengulang kembali pekerjaan yang sudah ditugaskan. Jika kalian mendapatkan nilai lebih dari 75, kalian akan diberikan sebuah pengayaan, yakni pemantapan pengerjaan soal-soal tambahan dari materi yang sudah diberikan. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Tidak lupa tadi absennya sudah diisi ya di list dan linknya. Coba Sudah, Bu. Ibu cek di sini. Kelas DPIB. Nah, untuk linknya saya coba lihat. Linknya sudah masuk semua. Bagus. Kemudian menuju pada materi. Saya stop sharing dulu. Sudah stop sharing, akan saya share screen materinya. Sudah terlihat anak-anak untuk PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada gambar Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, di sini materinya yakni adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi mengenai huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Ini merupakan formulir pendaftaran dari uji kompetensi Bu Retno sebagai mahasiswa UPI. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi ada yang ditanyakan enggak ya? Sudah jelas ya anak-anak ya? Jelas, Bu. Nah, kita menuju pada materi yang pertama. Ada pertanyaan di sini. Pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Untuk apa huruf dan angka pada gambar teknik? Kalau kalian ketahui, apa sih fungsinya huruf dan angka pada gambar teknik selama ini? Ada yang tahu? Untuk Ya, memberi keterangan pada gambar. Isa ini ya. Bagus sekali untuk memberikan keterangan pada gambar. Ada yang lain lagi? Satu sudah dapat. Untuk menunjukkan besaran ukuran suatu benda kerja. Untuk memperlihatkan besaran suatu benda kerja. Boleh. Ada satu lagi? Untuk Satu lagi? menjelaskan maksud dari gambar teknik. Oke, Randy, untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari gambar teknik. Baik. Jadi di sini anak-anak, fungsi huruf dan angka itu ada 3 yang harus kalian ketahui. Yakni yang pertama adalah menunjukkan besaran ukuran suatu benda kerja. Seperti yang disampaikan Isa tadi ya, menunjukkan skala atau besaran. Boleh. Yang kedua, yakni menambah keterangan gambar seperti
itu menambah keterangan seperti apa? Misalnya ada gambar denah, di bawahnya ada tulisan nama denah, huruf atau kalimat denah gitu ya. Itu sebagai keterangan dari gambar. Untuk yang ketiga, fungsi yang ketiga yakni adalah menambah catatan pada gambar etiket. Apa sih etiket itu? Nah, nanti kita akan bahas pada materi yang berikutnya. Bisa kita lanjut ya anak-anak ya? Bisa. Bisa Bu. Bisa. Nah, di sini ada gambar. Kemudian kalau kita gabungkan atau hubungkan dengan materi kita, yakni huruf dan angka etiket pada gambar teknik, di sini ada pertanyaan juga. Bagaimana membuat huruf dan angka dengan rapi? Nah, kalau kita lihat, bagaimana sih caranya membuat huruf dan angka bisa serapi ini, bisa setepat ini, dan juga bisa sesuai dengan ukuran gambar ini, contoh ini. Misalnya kita akan membuat contoh seperti ini. Apa yang kalian pikirkan? Iya, kok bisa ya Bu, bisa serapi itu ukurannya. Juga kelihatan beragam Iya gitu. kan? Bagaimana? Nah, iya kan? Bisa serapi ini kan? Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahuinya, pada gambar teknik itu, untuk membuat huruf dan angka itu tidak asal-asalan. Ada standarisasi, ada ketentuan khusus, bahkan ada rumus yang digunakan untuk menggambar huruf dan angka. Mulai yang pertama, mengenai standar huruf dan angka. Kalau kalian lihat ini, ada contoh gambar. Di sini ISO 81 jam R. Di sini ada simbol H, D, A, E. Bisa lihat ya ini ya. C, Bisa. A, ya, B, dan H. Di mana simbol-simbol tersebut keterangannya mulai dari H ini adalah merupakan ketinggian dari huruf atau angka. Bisa kalian lihat H ini adalah ketinggian dari huruf dan angka atau angka. Kemudian C merupakan ketinggian dari huruf kecil. Nah, itu tadi huruf besar. C ini adalah merupakan ketentuan dari ketinggian huruf kecil. A, jarak antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. A, di sini jarak antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Di sini ada spasi, di sini ada spasi. Ini bukan ini ya. Kalau setiap huruf ini disimbolkan dengan huruf A. Sedangkan B merupakan jarak garis dari ketinggian huruf ditambah jarak antara angka dengan huruf atau angka di bawahnya. Ini panjang sekali ya. Paham atau tidak yang B anak-anak? Bu Retno kasih tahu ya, untuk yang B cara gampangnya saja itu merupakan jarak antara dua huruf di mana dihitung mulai dari ujung bawah huruf yang pertama sampai pada ujung bawah huruf yang kedua, anak-anak. Paham ya di sini ya? Paham. Untuk selanjutnya, E merupakan jarak spasi antar kata. Bisa kalian lihat jarak spasi antar kata disimbolkan dengan huruf E. Ada kata ISO dan 81, lah jaraknya ini adalah E. Kemudian yang terakhir adalah D. D yakni adalah ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Bisa kalian lihat D di mana D? Di sini. D ini merupakan ketebalan setiap huruf. Misalnya, kok ada Bu? Ini I, ini S, berarti berbeda-beda Bu ya? Iya, benar. Ini berbeda-beda sesuai dengan hurufnya. Nah, disimbolkan dengan D untuk ketebalannya. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada. Belum ada, Bu. Ya, masih jelas ya. Nah, sedangkan untuk ukuran, tadi sudah Bu Retno sampaikan mengenai ukuran itu, untuk menentukan ukuran ada rumusnya anak-anak. Jika kalian melihat LKPD, sudah dibaca ya LKPD-nya ya? Nah,
Sudah Sudah. ya, LKPD Sudah. dan materinya sudah sekilas ya. Kalau misalnya belum silakan dibaca, sambil dibaca enggak apa-apa. Kalau kalian lihat di LKPD-nya itu mungkin kalian agak kebingungan. Di sini Retno persingkat dan permudah agar kalian lebih mudah melihat dan memahami. Harus kalian ketahui ukuran tipe dari huruf dan angka itu ada dua. Nah, ya ini adalah model tipe A dan tipe B, di mana rumus-rumusnya sudah Bu Retno buat seperti ini. Maksudnya itu saya buatkan tabel. Nah, ini rumus dari mana? Bukan Bu Retno yang membuat, maksudnya ini sudah dari sananya, merupakan standarisasi dari tipe A dan tipe B yang digunakan. Contoh misalnya di sini tinggi huruf besar H menggunakan rumus 14/14H. Kalau menggunakan tipe B, rumusnya jika kalian ingin menggambar huruf dan angka tipe B, itu harus menggunakan, kalau huruf besarnya menggunakan rumus 10/10H. Di mana H belakang ini semuanya kalian harus tahu. H untuk huruf besar itu mulai dari 14 mm, 10 mm, 7 mm, 5 mm, dan 3,5 mm. Sedangkan jika kalian ingin menggambar huruf kecil, ketebalannya hanya tingginya H itu mulai dari 10 mm, 7 mm, 5 mm, 3,5 sampai pada 2,5 mm. Di sini paham anak-anak? Atau lebih jelasnya, kita contohkan ya, biar lebih paham ya. Iya, Bu. Bu Retno buat contoh untuk hanya menggunakan 14 mm. Coba benar apa tidak? Jika kita menggunakan, misal menggunakan tipe A, kita hitung ya, di sini ya. Tinggi huruf besar H, jika kita menggunakan hanya 14, coba kita menggunakan rumusnya dulu. 14 bagi 14 berapa anak-anak? 1. 1. Kemudian hanya tadi berapa? 14. 1 kali 14 berapa? 14. 14. Kita lihat benar ya, 14 ya. Lebih lagi kita buktikan lagi untuk tinggi huruf yang kecil. Menggunakan rumus 10/14 kali H. 10/14 hasilnya berapa anak-anak? 0,7. 0,7 sekian ya. Dikali H, dikali 14, 0,7 kali 14 hasilnya berapa? 10. Betul ya? Demikian juga jarak tiap huruf sampai pada tebal huruf menggunakan rumus yang sudah disediakan. Untuk ukuran huruf sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Kita lanjut pada etiket. Etiket gambar atau lebih familiarnya yakni adalah kop gambar anak-anak. Etiket tadi merupakan dari salah satu fungsi dari huruf dan angka ya, masih ingat ya? Fungsi yang keberapa tadi? Yang ketiga. 3. Oke, yang ketiga yakni huruf dan angka menjelaskan dari etiket gambar atau kop gambar. Apa sih etiket atau gambar itu? Etiket atau kop gambar itu mungkin kalian familiarnya apa anak-anak? Itu Bu yang isinya identitas. Yang isinya identitas, benar sekali. Itu biasanya disebut kalau enggak etiket atau kop bisa disebut dengan kepala gambar atau keterangan dari identitas. Nah, untuk kalian ketahui anak-anak di LKPD juga Bu Retno terangkan mengenai model-model dari etiket ada dua, yakni adalah model horizontal dan vertikal. Akan tetapi yang Ibu sampaikan di sini adalah mengenai etiket kop gambar yang sesuai dengan
ketentuan atau standar. Ketentuan atau standar dari etiket itu modelnya yang tidur anak-anak. Yang tidur ya ini pada posisi apa? Horizontal. Horizontal. Bagus. Di sini posisi horizontal. Jika posisi gambar apa kertas gambarnya horizontal, letak etiket bisa dilihat ya gambarnya ini ya. Letak etiketnya seperti ini. Kemudian jika kertas gambarnya berdiri atau posisi vertikal, kertas model etiketnya seperti ini. Nah, di sini ada tabel ukuran dari kertas mulai dari A0 sampai A5 untuk batas marginnya, batasnya untuk membuat batas marginnya yakni sisi kiri 2 cm ya, sisi atasnya margin sisi atas itu 10 mili atau sama dengan 1 cm, sisi kanan itu 10 mili atau sama dengan 1 cm, sisi bawah juga demikian yakni 1 cm. Untuk A3 yang biasanya paling umum adalah kita menggambar di kertas A3 atau A4. Di sini yang A3 marginnya 2, 1, 1, 1. Paham ya anak-anak ya? Nah, kita lanjut. Nah, untuk model-model etiket posisi horizontal ada 4 model. Silakan kalian amati di sini. Amati sebentar. Sudah ya? Sudah diamati ya? Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Nah, etiket yang sesuai dengan standar ISO itu modelnya seperti ini. Jika kalian melihat dari keempat model tersebut, sesuai dengan standar ISO itu ikut model yang mana anak-anak dari keempat ini? Coba kalian lihat di sini. Ya. Ikut yang mana anak-anak? Model yang berapa? Keberapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1, Bu. Sekali. Jadi kalau yang biasanya membuat etiket posisi vertikal, sekarang mulai dirubah mindsetnya menggambar dengan posisi horizontal. Terkadang di dunia industri juga masih banyak sekali yang menggunakan etiket dengan posisi vertikal. Akan tetapi jika kita ingin membuat sebuah etiket yang berstandar ISO, kita harus menggunakan posisi horizontal. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Unsur dari etiket apa saja sih yang dimasukkan dalam etiket atau kop gambar atau kepala gambar itu? Ada 11 unsur yang bisa kalian baca sendiri, juga ada di LKPD mulai dari nama pembuat gambar sampai pada berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar. Silakan kalian pilih-pilih, silakan kalian masukkan di situ mana data yang terpenting yang bisa dimasukkan dalam etiket gambar sebagai unsurnya. Ada pertanyaan anak-anak? Pak, Bu. Belum ada, Bu. Lanjut langsung saja pada tugas yang pertama, yakni tugas pengetahuannya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di Word, atau mungkin kalau yang tidak punya laptop bisa menggunakan buku tulis. Kalau misalnya menggunakan buku tulis, silahkan hasilnya dijepret, difoto, kemudian dimasukkan pada atau dikirim pada Google Classroom yang sudah disediakan, yaitu pada form pengumpulan tugas ya anak-anak ya. Kalau misalnya yang punya laptop atau bisa mengerjakan di HP, itu kerjakan langsung di situ, di kolomnya untuk jawaban, langsung kalian serahkan pada form tugas yang sudah Ibu terangkan tadi. Di sini ada
pertanyaan anaknya? Tidak ada, Bu. Tidak. Nggak ada ya, jelas ya. Bisa langsung mengerjakan ya. Bisa. Silakan langsung kerjakan. Nah, ini sudah ada 4 anak yang menyerahkan. Amar Randy, oke, bagus sekali. Untuk penilaian tugas pertama kali ini yang mendapatkan nilai tertinggi 90, yakni diperoleh Brilian Nova. Tepuk tangan untuk Brilian Nova. Ayo semangat dong. SMK. Bisa. Bisa. SMK. Bisa. Bisa. Luar biasa. SMK. Hebat. Luar biasa. Hebat. Dari tugas 1 ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Ada ya. Kita Belum lanjut ada. pada tugas yang kedua, yakni pada tugas praktek anak-anak. Kalian ditugaskan untuk membuat sebuah gambar etiket anak-anak. Silakan kerjakan pada gambar ukuran A3, kemudian gambarkan di situ sesuai dengan ukuran yang sudah disediakan. Untuk lebih jelasnya, lihat di LKPD untuk penugasan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tadi sudah Tidak, Bu. Ada. baca kan ya? Tidak ada ya? Sudah ada yang mengerjakan? Mungkin? Ada yang sudah mengerjakan? Coba yang sudah mengerjakan, silakan saya stop dulu kalau gitu. Silakan tunjukkan hasil pekerjaanmu, hasil gambaranmu. Siapa yang mau menunjukkan hasil gambarnya? Saya, Bu. Fauzi ya. Silakan Fauzi. Sudah, Bu. Ini ya hasil gambarmu Fauzi ya. Diletakkan di kertas apa? A3 ya? Iya. Kan? Oke. Tepuk tangan lagi untuk Fauzi. Stop ya, Bu. Stop ya. Tutup. Silakan ditutup dulu. Sudah di-clean ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi untuk gambar Fauzi sudah sangat rapi. Sebenarnya untuk garisnya juga sudah sesuai dengan standar ISO. Untuk etiketnya hanya saja tadi tidak dibubuhkan huruf dan angkanya ya untuk keterangannya. Bisa tadi sebenarnya kamu masukkan di situ nama kamu, nama guru pembimbing, sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kalian pelajari. Begitu ya Fauzi ya? Iya, Bu. Nanti lain kali diperbaiki. Bagus. Lanjut pada kegiatan yang berikutnya. Menuju pada kegiatan akhir kita, yakni kegiatan evaluasi. Kalian diharuskan untuk, coba saya share screen dulu, untuk mengerjakan ulangan harian 3.4 dan 4.4 pada Google Classroom. Formnya yakni adalah di ulangan harian 3.4 dan 4.4. Itu yang dikerjakan. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan berupa isi, di mana poinnya setiap soalnya yakni adalah 20. Jika kalian benar semua nanti akan mendapatkan nilai 100 karena setiap poinnya adalah 20. Ada yang ditanyakan mengenai ulangan harian anak-anak? Tidak, Bu.
Oke, nah untuk tenggatnya ini bisa kalian kerjakan sampai pada pukul 23.59 nanti. Setelah pembelajaran ini bisa kalian kerjakan, enggak usah sekarang, langsung kerjakan setelah pembelajaran saja. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Berakhirlah pembelajaran kita kali ini untuk materi huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Adakah yang masih kurang jelas mengenai materi yang kita bahas hari ini, anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Coba, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan disimpulkan. Saya Bu. Siapa? Nova? Saya Bu. Ilmi? Oke, baik Ilmi, silakan. Silakan disimpulkan. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah huruf dan angka memiliki peran yang sangat penting dalam menggambar teknik. Dan dalam menggambar huruf dan angka diperlukan perhitungan khusus sehingga bisa tepat sesuai dengan ketentuan. Selain itu, untuk posisi etiket sesuai standar ISO, yakni adalah posisi tidur menggunakan model pertama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ilmi. Sudah mau menyimpulkan hasil pembelajarannya. Jadi, kesimpulan kita hari ini yakni adalah fungsi dari huruf dan angka pada gambar teknik itu sangat penting sekali. Ada fungsinya apa saja? Seperti apa yang saya sampaikan. Tolong Asrofil Ilmi dimatikan terlebih dahulu untuk soundnya. Baik. Fungsinya yakni ada 3, mulai dari sebagai skala, sebagai penunjuk atau keterangan, dan sebagai unsur dari etiket. Kemudian untuk membuat sebuah huruf dan angka itu tidak asal-asalan, yakni sesuai dengan aturan dan perhitungan ukuran dari huruf dan angka. Untuk etiket yang sesuai dengan standar ISO yakni adalah etiket dengan posisi horizontal, yakni posisi tidur, di mana di model yang Bu Retno sampaikan tadi ya menggunakan model yang pertama. Masih ada yang ditanyakan anak-anak untuk mengenai ini? Tidak, Bu. Jelas sekali ya. Baik, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan untuk pembahasan materi pada KD 3.5 dan 4.5. Untuk sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Silahkan dipimpin berdoa dulu, Ketua. Ya, Bu. Baik teman-temanku sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Brilian Ahmedo. Terima kasih untuk semuanya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran di mata pelajaran Bu Retno. Tetap semangat, tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian Bu Retno akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.